Ya, kita bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi dimanapun teman-teman berada ini, karena kita joinnya dari berbagai belahan dunia ini, insya Allah. Jadi hari ini kita mencoba mengadakan acara halal bihalal, yang kita intinya kita ingin mencoba untuk menyambung selalu tali silaturahmi, walaupun secara fisik mungkin kita tidak bertemu, tapi insya Allah secara virtual atau dunia maya kita bisa ketemu ya. Nah, kemudian acara ini sebagai disclaimer juga, ini kita rekam. Kenapa kita rekam? Yang pertama adalah untuk keperluan dokumentasi. Yang kedua adalah untuk kepentingan training ya. Kalau kedepannya kita mau melihat atau ada angkatan lain yang pengen buat Zoom, ya kita punya ada contohnya. Dan yang ketiga, ini adalah untuk post review dari angkatan 99 sendiri. Jadi artinya kalau kita mau improve atau kita mau buat perbaikan, kita punya contoh juga atau kita punya referensi dari base mana kita akan perbaiki. Gitu. Nah, kemudian acara ini insya Allah itu hanya akan berlangsung antara 45 dengan sampai 60 menit. Jadi kita mulai dengan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dari adik kita ini Randi, dengan sari tilawah dari Nafisa. Nanti kita akan berkenalan juga sama mereka nih. Terus kemudian diikuti dengan tazkirah atau ceramah dari Buya Didit ya, yang sudah join juga bersama kita. Sekitar 20-25 menit, kemudian tanya jawab, dan kita acara bebas setelah itu bersilaturahmi, Zoom-nya tetap akan dibuka, tapi acaranya sudah selesai. Kalau memang ingin beramah-tamah. Nah, di sela-sela per acara kali ini, itu akan ada 3 kali kuis ya. Jadi kita mulai dari kuis yang pertama. Ini ya siap. Jadi yang pertama nanti adalah sebelum acara berlangsung, sebelum acara ceramah atau tazkirah berlangsung, kita mulai dengan kuis, terus kemudian sebelum tanya jawab, dan terakhir sebelum kita closing. Jadi ada 3 kali. Nah, kuis kali ini juga yang menariknya adalah semua peserta, semua panitia dan peserta bisa join, gitu ya. Dan hadiahnya kali ini adalah mukena cantik gitu, dipilih dari Ibu Hafni Fajria. Insya Allah ada 3 hadiah yang siap untuk kita bagikan lah hari ini atau kita share. Nah, kita mulai aja ya dengan adik kita Randi nih untuk mau membaca ayat suci Al-Quran. Ini Randi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Randi ini kelas berapa ya kalau boleh tahu? Saya kelas 9, sekarang udah naik ke kelas 1 SMA. Kelas 9, kelas 1 SMA. Baru naik. Oke, itu berarti kelas 10 ya? Sorry. Ya, oke. Dan hari ini rencananya mau bacain ayat-ayat suci Al-Quran surah apa ini? Surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 136. 133 sampai 136. Terus kemudian akan diikuti oleh Nafisa ya? Iya. Yang kemudian akan membaca menjadi sari tilawah. Siap, 133, 139. Ini Om Robi lagi siapin ininya. Sorry? 133 sampai 136. 136, sorry. Ini Om Robi lagi siapin ininya. Screen sharing-nya nih. Ya. Ini Om Robi sharing ya. Oh, sorry. Siap. Silakan aja nih, Bud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya terdapat sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry,
Saya dari tadi sudah ngomong, tapi maksudnya ini masih mute. Ini udah 2,5 tahun pakai Zoom, masih belum ngerti nih cara unmute. Ya, Randi sama Nafisa, ini Masya Allah ini, terima kasih udah bantu kami atau menjadi bagian dari acara ini. Itu nama papanya siapa, kalau boleh tahu? Nama Papa Iya, Muhammad Wirawan sama Citra Radita. oke. Mana nih Budi Wirawan? Tolong angkat tangan dong, Budi Wirawan. Ya, makasih ya Bud, ini udah encourage anak-anak untuk join juga bersama acara ini. Insya Allah, Terima kasih. mudah-mudahan ya untuk Randi dan Nafisa, kami doain mudah-mudahan selalu lancar sekolahnya, semakin semangat ininya ya, baca Qurannya, dan insya Allah juga kasih keberkahan hidup dan kesuksesan dunia akhirat insya Allah. Terima kasih ya. Nah, acara berikutnya ini kuis. Kita kuis, dan Randi kalau Nafisa kalau mau ikut join silakan lo ya. Maksudnya ini nggak hanya terbatas untuk yang untuk orang dewasa saja, itu mungkin lebih halus bahasanya. Nah, ini saya mau akan sharing screen ya, Bud. Insya Allah. Ini kita sharing screen. Bentar. Ini kuis nomor 1. Start. Oh ya, sebelum itu, ini para guru juga udah sampai di Banda Aceh, yang insya Allah akan join, dan mereka nanti kita kasih waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya, insya Allah. Nah, ini saya mulai sharing screen ya. Share screen. Share sound. Iya. Kedengaran nggak suaranya kira-kira? Ada suara nggak? Belum ada suaranya. Belum Ada, ya? Dek. Nggak ada dengar suara ya? Interesting. Interesting. So anyway, ini ada kendala teknis ini untuk suaranya. Tapi cara kuisnya begini. Ini ada 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan ini, itu masing-masing pertanyaan ada 20 detik untuk menjawab, gitu ya. Dan ini pemenangnya akan berdasarkan dari siapa cepat dan siapa tepat, gitu. Tidak hanya harus cepat, tapi harus tepat, dan tidak hanya tepat, tapi juga harus cepat. Nah, kalau bisa, silakan dikeluarkan device-nya, baik itu handphone atau apa itu namanya, tab-nya atau laptopnya atau apapun itu, dan ketik joinmyquiz.com. Ini saya pasting di chat ya. Coba nih, langsung klik aja. Nah, ini udah ada Yeni 99. Ini Yeni Widiawati bukan? Iya, Obi. Ya, alhamdulillah. Ingat ya, karena kita pernah duduk satu kelompok kayaknya. Benar. Nah, alhamdulillah. Ya. Dulu kalau pinjam penghapus sama Yeni atau Tipex sampai habis itu Lengkap Tipex. ya? Lengkap, iya benar. Ingat aja nih. Aduh, alhamdulillah. Dibalikin, Bu ya? Itulah. Nggak dibalikin. Aduh, malu juga ya. Oke, ini udah ada Sekar, ada Yeni. Ayo, silakan ini kalau mau join nih. Terus ini kodenya, seperti biasa. Ini kuis 1. Dan semua panitia bisa join kali ini, karena yang buat kuis, pertanyaannya menurut beliau, itu hanya beliau dan Allah yang tahu. Jadi para panitia yang lain juga nggak tahu. Dan ini hadiahnya mukena ya, insya Allah kali ini.
ini ada mengatakan sesuatu kah? Ini sebabnya lagi mute. Enggak. Oh, enggak. Oke. Siap. Nah. Oke, Kania 89 juga. Kak, ini sambil makan ya, Kak ya, kalau mau join kuisnya ini. Randi mana, Randi? Tunggu. Ya. Silakan. Oh, ada Mirta. Nah, ini keluarga Ade Kurniawan ini termasuk Mirta Puspasari ini raja-raja kuis ini, jago mereka, kencang kalau kuis. Anwar udah sadar? Belum. Assalamualaikum, boleh bertanya Om Obi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini atas nama adik Randi siapa ya? Boleh tahu? Oh, adik Randi ini Ngajinya adalah. bagus banget ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Kelas berapa adik Randi? Silakan Dek Randi. Itu ada pertanyaan itu dari teman Papa. Kelas 1 SMA. Halo. Sudah kelas Halo. Ya Allah. Papanya siapa Halo. namanya? Muhammad Budi Irawan. Halo, assalamualaikum Pak Yusuf. Oh, nanya. Waalaikumsalam. Anaknya Siapa Pak nih, Robi? Iya Pak. Nah, Robi pertama ya? ya Randi ya. Oh ya, kontak kami masih dalam perjalanan nih, masih di Lamaru, nak. Oh, masih di Lambaru. Oke. Sebentar ya Dewi. Ini Pak ada lagi Pak Yusuf. menuju. Belum Ya. sampai Terima dengan kasih. teman-teman lain. Nah, Ya, nggak apa-apa Pak. Kami nanti kalau misalnya sudah sampai di Banda, udah santai mungkin bisa join. masih di dalam bus. Siap. Ya. Siap Pak. Hati-hati di jalan ya. Udah sampai Lambaru, udah dekat lah sama Banda. Insya Allah. Nah, tadi sorry, ini Dewi Istiqamah tadi kepotong. Gimana Dewi? Udah ditanya tadi Randi? Udah, alhamdulillah. Ya, Randi anaknya Om Budi Wirawan ya? Benar? Iya, ya anak pertama Randi? Ya. Iya. Itu adiknya sebelahnya, kakaknya atau adiknya? Anak pertama adiknya atau mamanya? Ya. Oh, mamanya mana, Bud? Mamanya, Bud. Tunjukin, Bud. Iya. Yang di sebelah Randi siapa, Dek? Ini punya bendera AFD. Adanya Karani. Ini Anwar Sadat ya? Alhamdulillah. Anwar Sadat. Hebat ya. Terima Ya, kasih Pak. ya, udah dulu ya, Dek ya. Ya aman, Bang. Kita ngomong masih di bus nih. Ya, sama-sama. Siap. Salam. Ya, Pak Yusuf. Sudah bentar lagi kami sampai di penginapan. Ya. Ya, Anwar Sadat. Ke kanan kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, ini nanti kita sambung lagi ya Pak ya. Ini kita lagi mau kuis ini. Paham? Alhamdulillah. Iwan Pabis. Bud, untuk sementara ini Pak Yusuf kita mute dulu ya. Kita mau kuis dulu nih, biar kita jalan terus. Gimana kira-kira? Budi muted. Oke. Ya. Oke. Nah, Randi itu biasa Randi ya. Kalau memang jadi selebritis kita ditanya kehidupan pribadi kita tuh biasa gitu. Ya. Jadi get used to it. Pengalaman pribadi itu ya. Enggak lah. Sadar. Itu tadi Pak Yusuf udah itu sadar itu tadi. Oke, kita kembali ke kuis ya. Masih bisa lihat sharing saya. Oh, ada Malik. Silakan Malik. Terus siapa lagi nih? Ustadz Buya Didit juga kalau mau join silakan loh. Ada Dona. Kita mulai aja gimana?
Insyaallah. Oh. Ya. Nah, ini kemudian nanti ada beberapa teman juga yang join dari Irak ya, selain dari terus ada Bang Fikri juga. Nanti kita sapa lagi. Kita mulai kuis ya, biar kita ke jalan terus nih. Kita ada waktu juga yang harus kita meet up. Ini Indra Yuliandri udah selesai. Ini ada 14 orang. Kita mulai ya, insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, sudah berakhir nih kuisnya. Oh, Yeni mantap Yen. Ya, Yeni 99 ini selamat Yen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini hadiahnya insya Allah ini ya, kali ini mukena dari teman kita Robi Iksan, insya Allah, dan keluarganya. Ya. Masya Allah, thank you. Nanti bagian humas kita nih, Sekar Dewi Rahayu ada di sini nggak ya? Nanti akan connect sama Yeni untuk minta alamat, dan insya Allah kita langsung kirim ke rumah. Oke, itu good news-nya buat Yeni. Less than good news, nggak bisa ikut kuis 2 dan 3. Oke? Tapi silakan kalau mau berpartisipasi. Tapi kalau misalnya jadi juara 1, kayaknya kita harus skip. Oke? Ya, itu aja untuk kuis kali ini. Kemudian kita, ada Sekar D. Rahayu namanya. Nanti tolong dibantu ya, Kar, untuk connect sama Yeni nih. Oke, katanya. Oke, gitu aja, dingin kali jawabannya. Nah, terus kita mulai aja ceramah ini dengan Buya Didit. Randi silakan join, silakan stay bersama kita untuk tunggu kuis 2 dan 3. Insya Allah sebelum tanya jawab ya, nanti setelah Buya Didit menyampaikan tazkirah, kita akan ada kuis nomor 2. Buya Didit, gimana? Udah siap ini? Nah, sambil menunggu Buya Didit, gimana Buya Didit nih? Oke, udah. Oke, siap, insya Allah. Nah, sebelum itu Buya, ini ada guru-guru kita ini ya, ada Pak Yusuf, lagi di bis bersama teman-temannya, dan join kita juga. Sejak ada guru, saya jadi nervous ini. Kayaknya tadi oke-oke aja, sekarang kok agak harus mikir sebelum ngomong. Anyway, Buya Didit, insya Allah, tafadhal maskura, waktu dan tempat kita persilakan, insya Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah menjadikan majlis ini majlis yang Allah rahmati. Kemudian ketika kita berpisah dari majelis ini, insya Allah kita dipisahkan dalam kondisi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Salawat dan salam kita doakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para partisipan kegiatan ini yang dalam hal ini kami diundang untuk menyampaikan tazkirah atau tausiah kepada kita bersama berkenaan dengan berkumpul alumni tahun 99 ya, kalau tidak salah ya. Kemudian diikuti oleh dengan yang lainnya, termasuk juga hadir para guru-guru dari alumnus yang ada. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang baik bagi kita. Baik, melandasi pembicaraan kita malam hari ini berkenaan dengan tazkirah atau tausiah yang pada sifatnya tidak mengajarkan, apalagi guru-guru juga hadir di sini, tapi mengingatkan kembali landasan kita hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam kitab Arba'in Anawi, kumpulan 40 hadis Rasul SAW dalam kitab Arba'in. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nabi SAW qala, Nabi bersabda, kata Rasul SAW, al-birru husnul khuluq. Ya, kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa itu adalah mahaka fi nafsik, apa yang membuat jiwamu tidak tenang, wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau orang lain melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini landasan kita dalam bicara tentang tausiah dan tazkirah malam ini, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan kebaikan dengan kata-kata albir. Birrun itu asal dari kata bahasa Arab, artinya adalah kebaikan yang banyak. Karena kalau kita sempat paham bahasa Arab sedikit-sedikit, biasa orang Arab kalau ditanya kabar dia akan jawab khair, khair. Gimana kabar? Kaifa halu? Gimana kabarnya? Dia biasa bilang khair, khair. Alhamdulillah khair. Nah, khair itu bahasa Arab artinya juga baik. Tapi di padanan hadis ini Nabi pakai kata albirru. Birru itu juga artinya baik. Baik dalam artian kasratul khair. Kebaikannya lebih banyak dibanding khair. Jadi kalau khair itu kebaikannya tidak sebanyak albir. Nah, kenapa Nabi pilih kata albirru? Karena Nabi ingin menyampaikan dalam hadis ini kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang banyak. Makanya dalam Al-Quran ada istilah yang selalu kita sebut birrul walidain. Birru al-walidain. Bukan khairul walidain. Kalau khairul walidain berarti kebaikannya nggak seberapa. Tapi yang disuruh oleh Al-Quran, disuruh oleh Rasulullah, oleh Allah, itu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kata yang dipakai padanannya adalah al-birru. Artinya banyak kebaikan yang harus ditunaikan. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, al-birru, kebaikan-kebaikan yang banyak adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi kenapa Nabi tidak bilang dalam hadis ini, kebaikan yang banyak itu adalah ibadah salat tahajud di malam hari. Kebaikan yang banyak itu adalah membaca Al-Quran. Kebaikan yang banyak itu menunaikan ibadah puasa. Tapi di pokok hadis ini dari Nawas bin Sam'an, Nabi katakan kebaikan yang banyak terletak pada akhlak yang baik. Nah, ini yang jadi bahasan kita di malam hari ini. Nah, para partisipan yang dirahmati Allah, kenapa disebutkan kebaikan itu adalah akhlak yang baik? Dan kebaikan kata yang dipakai adalah kebaikan yang banyak, yaitu albirru. Karena kalau kita bicara kebaikan, rata-rata kita menganggap kebaikan itu adalah berbuat kepada orang lain. Sesama manusia berbuat baik. Tapi Imam Nawawi dalam syarah hadis ini mengatakan, kebaikan dalam hadis ini tidak hanya baik kepada makhluk sesama ciptaan Allah, tapi ada juga yang disebut dengan kebaikan kepada Allah. Nah, apa itu kebaikan dalam hadis ini disampaikan husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi kebaikan yang banyak itu terletak pada akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu kebaikannya tidak hanya sama makhluk saja. Tapi ada kebaikan dibagi dua dalam hadis ini, yaitu husnul khuluq ma'allah dan husnul khuluq ma'an nas. Yaitu kebaikan yang banyak adalah bersikap baik dalam artian akhlak yang baik kepada Allah dan akhlak yang baik kepada manusia.
Nah, karena cenderung kalau kita bilang berakhlak baik itu dalam paradigma kita itu bagaimana kita membahagiakan orang lain, bersikap ramah, kemudian sopan santun, menyapa. Tapi sebenarnya ada juga yaitu yang disebut dengan akhlak kepada Allah. Berakhlak baik kepada Allah. Apa maksud berakhlak baik kepada Allah? Berakhlak baik kepada Allah dalam syarah hadis ini dikatakan yaitu patuh kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, menerima semua ketentuan Allah SWT. Karena banyak orang yang kurang berakhlak kepada Allah SWT. Ketika ada kewajiban, tengoklah dirinya bagaimana menyikapi kewajiban tersebut. Ketika ada sebuah ajaran yang jelas-jelas aturan agama, bersinggungan dengan kepentingannya, tengok bagaimana dia menyikapinya. Apakah dia turut Allah atau dia hantam aturan Allah SWT. Atau ketika dia dapat ketetapan yang tidak baik, dapat hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan, kemudian tengok bagaimana dia berakhlak dengan hal tersebut. Apakah dia menerima atau dia malah mengumpat, atau dia menyalahkan Allah, atau dia katakan, ya Allah kenapa harus saya? Ya Allah selalu saya yang dapat musibah. Sehingga hal ini menjadikan akhlaknya kepada Allah ini bermasalah. Maka kata Rasul dalam hadis ini, kebaikan yang banyak itu terletak dalam akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu tidak hanya sama makhluk, tapi ada akhlak kepada Allah SWT. Nah, bagaimana kita berakhlak kepada Allah, begitulah kiranya bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Semakin baik akhlak kita kepada Allah, maka itu juga akan memperbaiki kehidupan kita. Makanya para partisipan Zoom ini, akhlak kepada Allah juga bagian dari banyak kebaikan. Dan ini perlu kita respon dalam kehidupan kita. Macam seperti apa kita berakhlak kepada Allah. Dengan aturan Allah, ketentuan Allah, larangan Allah, suruhan Allah, bahkan hal-hal yang menimpa kita seperti apa kita menyikapinya. Dan itu bagian dari kebaikan yang banyak. Jika seorang pandai menyikapi diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya, ajarannya, suruhannya, larangannya, maka itu bagian dari kebaikan terhadap diri kita. Nah, kemudian yang kedua disebutkan jenis kebaikan itu adalah akhlak yang baik tentu kepada sesama makhluk. Nah, salah satunya kebaikan sesama makhluk ini adalah majelis kita ini. Yang selalu kita baca dengan sebutan kita ingin bersilaturahmi di sini. Nah, kita perlu luruskan ini dari segi makna silaturahmi secara pemaknaan agama kita. Karena silah itu artinya menyambung. Rahmi ini maksudnya di sini adalah rahim. Jadi silaturahmi itu artinya menyambung kasih sayang dengan akarib fin nasab, dengan karib kerabat senasab seketurunan. Jadi silaturahmi itu pada prinsipnya makna dalam agama kita itu adalah menyambung hubungan kasih sayang dengan para kerabat senasab kita. Itu yang disebut dengan silaturahmi. Tapi di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, silaturahmi ini sudah menjadi bahasa Indonesia pula, yaitu berhubungan dengan kasih sayang siapa saja termasuk bagian dari kata silaturahmi. Terlepas dari pemaknaan tersebut, kita ingin sampaikan silaturahmi kita melalui Zoom ini adalah bagian dari albirru dalam hadis tadi, yaitu banyak kebaikan. Nah, kita ingin sampaikan bahwa kebaikan-kebaikan yang banyak itu hadir dalam bagaimana kita menimbulkan husnul khuluq, akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu adalah bersilaturahmi dengan satu yang lain. Dan silaturahim yang disuruh itu adalah sebenarnya kalau sekarang ini kita berkumpul ada saya lihat 34 partisipan. 34 ini kalau sering berkomunikasi, sering berjumpa, itu adalah bagian dari ziarah al-ukhuwah. Yaitu saling mengunjungi karena ukhuwah Islamiyah. Karena kita sama-sama saudara, tidak senasab tapi satu akidah. Satu agama gitu. Maka disebut juga kita saudara seagama, saudara sebangsa, saudara setanah air. Nah, yang disuruh oleh agama kita itu silaturahim itu penekanannya justru kepada orang-orang mungkin rekan-rekan sesama alumni yang nggak pernah komunikasi sama kita. Itu yang disebut dengan silaturahim yang sebenarnya. Jadi kalau kita sama yang sudah sering komunikasi di sini, ini tidak silaturahmi tapi ziarah ukhuwah, saling mengunjungi karena ukhuwah. Nah, yang disebut silaturahmi yang dianjurkan oleh agama kita itu yang terputus. Makanya kata Rasulullah SAW tidak masuk surga orang yang qati'ur rahmi, memutus silaturahmi.
Maka silaturahmi yang diharapkan yaitu yang tidak pernah sama sekali atau bahkan bermusuhan dengan kita, tidak mau tidak pernah berhubungan, lost kontak, lost komunikasi, kita berusaha tuh bagaimana supaya dia datang, dia hadir dan kita tetap berkomunikasi, kembali merajut komunikasi. Itu yang disebut dengan silaturahim, menyambung silaturahmi. Kalau sekarang kita yang sudah sering komunikasi, berkumpul dalam sebuah majelis Zoom, itu kita ziarah ukhuwah, saling berkunjung karena kita saling bersaudara dalam seagama atau dalam hal lain. Tapi silaturahmi yang diharap adalah ketika orang-orang yang tidak pernah komunikasi sama kita, putus sama sekali, di situ kita menyambungnya kembali, maka nilai itu sangat tinggi ibadahnya. Bahkan Allah katakan tidak masuk surga tuh orang-orang yang memutus silaturahmi. Nah, mudah-mudahan majelis ini adalah bagian dari majelis yang saling menyambung kembali silaturahmi yang terputus. Bahkan kalau ada yang belum masuk, yang tidak ada kabar sama sekali, maka kita sambung kembali silaturahmi. Bahkan kalau sempat bermusuhan dulu mungkin ketika SMA, sampai detik ini belum bisa dilupakan permusuhan tersebut. Nah, itulah bagian ibadah terbesar, yaitu menyambung silaturahmi yang terputus tersebut. Mudah-mudahan itu termasuk dari husnul khuluq, berakhlak baik dalam makna kebaikan disebut oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian sebagai ulasan yang perlu menjadi catatan bagi kita, saya tidak tahu kenapa abang-abang mungkin, rekan-rekan yang seumuran dengan saya mungkin, atau kakak-kakak, atau bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, mau berkumpul dalam Zoom. Kalau kita mau bertanya, silahkan tanya hati nurani masing-masing. Kenapa mau mengisikan waktu, bahkan ada yang dalam perjalanan, bela-belain untuk mau ikut Zoom meeting. Maka jawabannya ada di hati-hati kita masing-masing, yaitu hati kita berada dalam kebaikan, ingin untuk mendapatkan kebaikan dengan bersilaturahim tadi, menyambung silaturahmi dengan bentuk ziarah, saling mengunjungi dalam Zoom meeting ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti kelak akan bersama orang-orang yang dicintai. Kami yakin kita yang hadir di dalam forum ini adalah bagian orang-orang yang menghadirkan hatinya, sehingga hati itu yang membuat kita terpaut untuk mau mengikuti kegiatan ini. Dan kata Rasulullah SAW, seorang kalau hatinya condong kepada saudaranya, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan bersama saudara yang ia cintai ketika ia berada di hari kiamat nanti. Nah, hadis ini berkenaan dengan seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya amal banyak, saya nggak punya ibadah banyak, saya nggak punya, rasanya sedikit persiapan saya untuk menghadapi hari kiamat. Tapi saya punya satu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanya, apa itu? Satu-satunya hal yang saya punya adalah di samping kurangnya amal saya sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Keluarlah hadis ini, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang saling mencintai satu dengan yang lain, karena keikutan hati kita dengan majelis ini adalah bagian dari kita menyambung tali kasih sayang, dan dalam bentuk kita melaksanakan banyak kebaikan seperti hadis Nabi, al-birru husnul khuluq, dan salah satu kebaikan yang banyak itu adalah berakhlak baik. Nah, kita ingin dalam majelis ini nanti kita tidak karena banyak orang yang dalam majelis reuni justru menjadi permasalahan, menjadi pertikaian. Tapi saya lihat majelis ini adalah majelis yang penuh dengan ketenangan, yang hadir dengan hati nurani mereka, dan atas dasar kecintaan satu dengan yang lain. Tentu cinta karena Allah. Kalau partisipan ini ada 36 hari ini, kita berharap 36 ini ketika berada di hari akhir dan menempati surganya Allah, 36 ini hadir juga dalam majelis yang sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan sangat indah hal itu bisa kita dapatkan. Karena Rasulullah SAW sangat banyak berkaitan dengan dakwah bil akhlak dibandingkan dakwah di atas mimbar. Rasulullah dalam sejarah hidupnya berdakwah itu lebih banyak mengutamakan akhlaknya, actionnya, bukan ngomongnya. Dan itu terlihat dalam aktivitas dan akhlak Rasulullah. Maka keluar hadis ini, al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang banyak itu ada dalam akhlak yang baik. Tengoklah Rasulullah SAW sebagai penutup ulasan ini, ada sahabat Rasulullah SAW bernama Julaibib. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Julaibib ini tidak terkenal sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan dalam hadis dikatakan Julaibib ini kana radi'ah, mukanya jelek, kulitnya hitam, tidak punya rumah, tidak jelas keturunan.
tapi hidup di Masjid Nabawi, termasuk Ahlus Suffah, orang yang tinggal bersama Nabi. Dia menumpang di Masjid Nabawi, makannya dari pemberian orang, hidupnya dari menolong orang digaji. Sehingga Julaibib ini karena dia nggak punya kerja di Masjid Nabawi sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi kedudukannya tidak semulia Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu Julaibib ini satu hari karena dekat dengan Rasulullah SAW, dalam syarah hadis itu dikatakan karena aktsaru julusan ma'a Rasulullah SAW. Dia sering duduk sama Nabi, ngobrol dan segala macam. Tapi sahabat yang lain tidak menganggap Julaibib ini layaknya sahabat yang terkenal seperti Umar, Utsman, Ali, Talha, ya, Khalid bin Walid. Julaibib hanya sebatas seperti orangnya saja. Pada suatu hari Rasulullah SAW menanyakan kepada Julaibib ini, atatazawwaju ya Julaibib, kamu nggak mau nikah wahai Julaibib? Itu dijawab sama Julaibib, mayuridu an yuzawwijani, siapa yang mau menikah dengan saya ya Rasulullah? Tampang jelek, nggak punya pekerjaan, numpang pula. Lalu Rasulullah SAW pada suatu hari setelah 3 kali menanya itu, menarik tangan Julaibib, dia bawalah kepada salah satu rumah suku Ansar di Madinah. Lalu dia temui orang tuanya, dia khidbah anak perempuan. Orang tua ini merasa Nabi yang mengkhidbah anaknya. Padahal Nabi ingin menikahi Julaibib ini. Lalu ayah dari perempuan ini sangat senang. Lalu dia katakan, siapa yang tidak mau berminantu dengan Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saya bukan ingin menikahi putri Anda, tapi atazawwaju li Julaibiban. Saya menikahi dia sama Julaibib ini. Karena Nabi dekat dengan Julaibib ini. Lalu setelah itu orang Madinah tahu semua Julaibib ini miskin, ya, tidak punya rumah, tidak berpencaharian, tampangnya juga pas-pasan. Kata orang Ansar ini, dia bilang usyawiru ma'a zaujati. Saya mau ngomong dulu sama istri saya. Disampaikanlah sama istrinya bahwa Rasul datang mengkhidbah anak kita, tapi bukan itu Rasul tapi Julaibib. Lalu istrinya enggak setuju karena tahu Julaibib itu seperti apa. Lalu setelah itu terdengarlah sama anak perempuan yang dikhidbah dari kamarnya, dia tanya sama ayah dan ibunya, siapa yang datang? Dan dikatakan Rasulullah mengkhidbah engkau. Tapi dibilang sama ibunya, walakin li Julaibiban, tapi bukan buat Nabi, ini buat Julaibib. Jawaban anak perempuan ini yang beriman kepada Allah, apakah kalian berdua wahai orang tua menolak pinangan Rasulullah SAW? Saya mau nikah sama Julaibib. Dalam riwayat mereka menikah. Tak lama mereka menikah, hitungan hari datanglah panggilan perang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakana Julaibiban, dan Julaibib itu ikut berperang bersama Rasul. Dan setelah perperangan usai, kebiasaan Rasul itu mencek siapa saja sahabat yang meninggal. Julaibib tidak punya karib kerabat, dia tidak punya saudara. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah siapa saja yang meninggal syahid, maka para sanak saudara menyebutkan, anak saya meninggal ya Rasulullah, paman saya syahid ya Rasulullah, keponakan saya syahid ya Rasulullah. Semuanya sudah menyebutkan saudara-saudara yang meninggal. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak kehilangan seseorang yang lain? Rasulullah menjawab, tidak Rasulullah, sudah dilaporkan semua yang sudah syahid. Lalu kata Rasulullah, akan tetapi walakinni, akan tetapi saya kehilangan Julaibib. Karena sahabat tidak pernah menganggap Julaibib. Nah, melihat itu maka para sahabat langsung mencari Julaibib, dan dicarilah Julaibib. Ternyata benar Julaibib sudah wafat, dan di samping Julaibib ada 7 orang kafir Quraisy yang juga tergeletak sama dalam kondisi mati. Maka diasumsikan setelah Julaibib membunuh 7 orang itu, dia terluka parah dan dia pun ikut syahid di jalan Allah. Begitu Rasulullah SAW memandang Julaibib yang tidak dipandang oleh para sahabat yang lain. Tidak setenar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi Nabi mengatakan, akan tetapi walakinni, kan tapi aku kehilangan Julaibib. Karena Julaibib nggak punya saudara, tapi Rasulullah yang merasa. Maka di saat itu, dalam hadis itu disampaikan, Rasulullah angkat Julaibib langsung, lalu Rasulullah peluk, dan Rasulullah menyuruh untuk menguburkannya. Apa kata Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, demi Allah, semenjak saat itu saya sangat cemburu kepada Julaibib radhiyallahu anhu. Begini Rasulullah bersahabat dengan yang lain. Kami berharap forum-forum kita ini adalah forum-forum yang ditautkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, dan persaudaraan itu membawa kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang kita nggak bisa menolong saudara kita di hari akhir nanti. Kita bisa menolongnya dengan cara silaturahmi yang kita bangun ini. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man tahab,
seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Kalau hadir kita ini 35, 36, kita berharap 36-nya kelak kita bersama pula dalam forum yang lebih mulia, yaitu forumnya Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, karena juga ada riwayat salah satu yang jadi pelajaran terbesar bagi kita, sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari, seorang Arab Badui yang sangat keras. Dahulu kerjanya adalah bagian dari perampok, lalu masuk Islam. Ketika ia bertengkar dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak, tapi setelah masuk Islam merdeka, berdebat mereka berdua, lalu Bilal pun ikut menyanggah perkataan Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari menganggap dirinya lebih mulia, lalu dia marah sama Bilal bin Rabah. Apa katanya? Ya Ibn Sauda, wahai anak perempuan yang hitam, engkau pun ikut menyalahkanku, katanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar marah kepada Bilal. Mendengar ucapan itu, karena Bilal sudah merdeka, sudah lama dia tidak mendengar perkataan budak dan hitam ini, dia merasa marah. Dia katakan, aku akan adukan kepada Rasulullah SAW. Maka Abi Dzar di saat itu dia teringat akan salahnya, dia berjalan di belakang Bilal, dia ikuti si Bilal mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Dzar yang berada di belakang Bilal bin Rabah, apa kata Rasulullah SAW? Afikum jahiliyah. Pada dirimu Abi Dzar masih ada sifat jaliyah, sehingga engkau mengatai Bilal bin Rabah. Wa kana bukaan. Saat itu juga si Abi Dzar Al-Ghifari merasa dia sangat sedih, lalu dia keluar dari masjid, dia taruh pipinya di atas pasir, terus dia panggil Bilal bin Rabah. Apa katanya? Ya Bilal, injaklah pipi yang hina ini. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, la akhtahu, aku tidak mau menginjaknya. Bilal mendekati Abi Dzar Al-Ghifari, diangkat Abi Dzar Al-Ghifari yang tidur di bawah pasir tersebut untuk diinjak pipinya karena dia sudah mencela Bilal. Lalu Bilal angkat Abi Dzar Al-Ghifari, lalu Bilal bin Rabah cium itu pipi Abi Dzar Al-Ghifari. Dia bilang, demi Allah, kita adalah orang-orang yang sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan forum ini adalah bagian forum yang ditautkan hatinya Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mau berbuat ini semua, mengusahakan waktu dalam kesibukan, berbeda negara, berbeda rentang jam dan waktu, tapi kita mau hadirkan. Maka kehadiran ini sangat rugi kalau hanya sebatas pembicaraan biasa, tapi tidak ada unsur karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah itu, maka itu akan jadi nilai ibadah kita, dan itu akan menjadi albir, banyak kebaikan, dan kebaikan itu terletak dalam husnul khuluq. Kemudian yang kedua, sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang mungkin di dalam forum ini belum ada, tak ada kabar, kita berusaha mencarinya. Dan kemudian forum ini menjadi banyak kebaikan dalam akhlak, saling membantu satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain, sehingga komunitas kita ini adalah bagian dari komunitas yang diridai oleh Allah, dan kelak komunitas ini tidak hanya bermanfaat dalam Zoom ini saja dan dunia saja, tapi komunitas ini bermanfaat kelak untuk kebaikan kita di akhirat. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan, banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Didit ini. Buya Didit ini secara singkat saja profilnya. Beliau adalah pimpinan pesantren Al-Irsyad Islamic Boarding School di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan lahir 25 Oktober 1984. Oh, kita selisih harinya dekat aja nih Ustadz. Tahunnya tapi ya. Ya. Saya nggak bilang beda, saya bilang tahunnya beda. Terus beliau adalah lulusan dari Fakultas Dirasat Islamiyah, wal Arabiyah, studi Islam dan Bahasa Arab Al-Azhar Kairo, Universitas Islam Negeri UIN. Ini yang di Ciputat ya Ustadz, Syarif Hidayatullah. Ya. Oke. Terima kasih nih Ustadz join bersama kami. Mudah-mudahan terima kasih juga tazkirahnya, Masya Allah. Ya ini adalah bagian, sebenarnya semua adalah bagian dari usaha kami untuk selalu terhubung ya, terutama masalah hati gitu ya. Dan Insya Allah hubungan ini tidak hanya sampai di generasi kami, dan kami juga pengen untuk generasi berikutnya gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya siapa menjadi apa, dan kita perlu apa, dan siapa yang bantu kita gitu. Insya Allah. Baik di dunia dan di surga Insya Allah nanti.
Nah, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan ini ya di chat. Yang pertama dari Dewi Istiqomah. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Apakah amalan ibadah menyambung silaturahmi lebih besar pahalanya dibandingkan jihad atau berjuang di jalan Allah? Itu dulu Ustadz ya, satu-satu kita jawab dulu. Baik. Silakan Ustadz. Jihad fisabilillah ini kan hubungannya antara kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan kita dengan Allah. Sementara silaturahmi adalah bagian dari muamalah kita dengan Allah, dengan sesama makhluk. Makanya tadi husnul khuluq, akhlak yang baik itu dibagi dua. Pertama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada sesama. Nah, silaturahmi adalah bagian dari akhlak kepada sesama. Sementara jihad adalah bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita merespon ketika agama kita ditindas, ketika kita ingin memperjuangkan agama kita, Allah panggil kita untuk berjihad, maka tengoklah bagaimana diri kita menyikapi hal tersebut. Apa kita akan berkata, ya itu kan ucapan-ucapan yang ketika mengatakan ya Islam ini kan agama Allah, Allah yang akan menjaganya, kita nggak perlu sibuk-sibuk seperti itu. Nah, begitulah akhlak kita kepada Allah SWT. Tapi kalau masalah nilainya mana yang lebih utama untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah SWT, pada prinsipnya semua kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah SWT. Kita nggak bisa pilah-pilah, jihad lebih utama masukkan ke surga, silaturahmi ini amalan enteng ini nggak akan bisa membuat kita cepat masuk surga dibandingkan jihad. Tidak, segala amal itu akan sampai kepada Allah, kembali kepada seberapa besar kejujuran amal tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin disampaikan bahwa orang yang berniat ingin benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak sampai berjihad, dia hanya mati di atas kasurnya, maka dia dapat pahala jihad. Nah, yang membuat dia dapat pahala jihad itu adalah kebesaran niatnya dan kejujuran hatinya dalam beramal. Maka kita nggak tahu tuh amal mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka ada istilah kata Imam Nawawi, sidqul qulub balaghahul matlub. Kejujuran kita dengan hati kita terhadap sebuah amal, itu yang mengantarkan kita dengan tujuan kita pada surganya Allah. Jadi bisa jadi amal itu amal yang ringan. Tapi amal yang ringan itu dibesarkan oleh Allah karena kejujuran hati dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa aja jihad fisabilillah dalam konteks zahirnya membela agama Allah, tapi di hatinya bukan karena Allah, tapi karena yang lain, karena ingin dianggap pahlawan, karena ingin dianggap macam-macam. Maka yang mengantar amal kita ke surga itu dikembalikan kepada kejujuran hati dalam beramal. Sekecil apapun amalnya, amal kecil, amal besar bisa jadi kecil kalau memang kejujuran dalam beramal bukan karena Allah. Amal kecil bisa jadi besar kalau amal tersebut benar-benar jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan satu amal dengan amal yang lain, tapi pada prinsipnya perbaikilah kejujuran hati dalam beramal. Dalam makna istilah agama kita disebut dengan keikhlasan dalam beramal. Karena itu yang Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah oleh Allah untuk menunaikan agama ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Apa kata salaf, ulama salaf, kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil karena niatnya sangat tulus, dia menjadi besar di sisi Allah. Betapa banyak amal yang besar karena niatnya yang salah menjadi kecil di hadapan Allah. Kita sekarang kalau nggak salah ada 35 orang partisipan. 35 orang ini kalau dia niatkan karena Allah, berkumpul di dalam Zoom ini untuk bagian silaturahmi, itu akan naik jadi pahala di sisi Allah. Tapi ketika dia naik kepada Allah, pahala setiap orang itu berbeda-beda. Jangan anggap sama, kontennya 9 semua atau 10 semua. Nah, yang membuat nilai itu besar adalah ketulusan dalam mengerjakannya, dalam makna kejujuran kita dalam melaksanakan amal itu untuk siapa sebenarnya. Jadi kalau ditanya jihad dan silaturahmi, dua-duanya setiap amal apapun punya potensi menghantarkan ke dalam surga, tinggal sejujur apa hati kita dalam menunaikan amal tersebut. Itu mungkin jawabannya Bang Robi Ihsan. Terima kasih Bu ya. Ya. Dewi Istiqomah, ada oke atau ada yang mau di follow up pertanyaannya? Oke.
Ya, ini Ustadz juga ada beberapa, ini saya ingin menyapa ya, maaf ini, beberapa alumni kita yang saya hanya mendengar nama, tapi nggak pernah ketemu. Contohnya adalah seperti Bang Hari Nurdin, ini angkatan 90 ya Bang? Bang Hari bisa dengar suara saya? Atau juga, ini ada mungkin, ini Bang Fikri Murdana ya? Oke, terus juga ada teman kami nih yang sedang bertugas. Oh, ini Bang Fikri, selamat join. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kami senang bisa bergabung bersama kami, insya Allah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terus juga ada teman kami nih yang lagi tugas di Irak ini, namanya Budi Dermawan, videonya aktif. Halo, assalamualaikum Budi. Dan lagi kerja kayaknya ini masih pakai baju safety. Ya Bud. Silakan Bud kalau mau menyapa Bud. Bahasa Arab juga nggak apa-apa, insya Allah. Ya luar biasa di Budi ya. Sambil kerja memang niat menyambut silaturahminya. Ya, sambil dengar ketak-ketuk. Fi musyawarah hada bahasa. Ngeri sekali ini bahasa Arabnya nih. Bahasa. Hada kullu ana fi اسمع هذا friends ايوه cool السلام عليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya tolong kita dulu ya. Buya Didi tolong kita. SOS. Thank you ya Bud. Ini terima kasih loh udah join sama kita walaupun lagi kerja ya. كيف الحال؟ بخير والحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين. هذا كلام عربي. والله speak Arabic؟ قليلا. كلام قليل يعني. كده لعل الامور بخير ان شاء الله. امين يا ربنا يستجيب يعني. ربنا يجعله كله بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله. ان شاء الله يعني واياكم. Ya, syukran mafi salam, insyaallah. Thank you Bud. Kita balik lagi nih ya. Bang Fikri tadi ada mau mengatakan sesuatu atau enggak? Karena kalau enggak, saya mau bacain ada pertanyaan juga nih dari teman kita Titi ya. Gimana caranya agar silaturahim yang terjalin membawa manfaat dan kebaikan, bukan malah membawa kemudaratan, gitu ya? Ini Titi Sugianti ini salah satu teman kita yang sosialita ini, aktivitas sosialnya tinggi nih, benar nggak ini Titi? Buya Didit silakan. Baik. Ya, pada prinsipnya kita bisa berteman dengan siapa saja, terutama bersama kita mantan alumni satu sekolah atau satu akademi atau satu kampus atau satu hal-hal yang membuat kita satu dengan yang lainnya. Tapi tentu kata Rasulullah SAW, ar-rijalu ala dini khalili. Seseorang kalau ingin tahu agamanya itu gampang saja, tinggal lihat aja bagaimana kawannya. Nah, kawan ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita bersilaturahmi dalam sebuah komunitas, sementara komunitas itu dalam kondisi maaf dalam tanda kutip mungkin kurang dalam hal kebaikan, sehingga hal itu membuat kita berada dalam lingkaran itu. Maka tidak bisa itu satu pribadi bergabung dalam komunitas berharap komunitas itu akan berubah. Yang bisa itu adalah komunitas yang merubah. Karena itu sangat kuat sekali hubungannya ketika kita berada dalam sebuah komunitas, sementara komunitas dalam keadaan tidak dalam kebaikan, sementara kita berada di dalamnya. Karena Rasulullah SAW ketika berada di Mekah, dia juga berada dalam satu komunitas. Tapi komunitas itu tidak menguntungkannya dan dia merasa dia nggak bisa rubah komunitas itu dengan kondisi saat itu, maka dia putuskan untuk hijrah.
Nah, ini bagian dari hal ketika kita bersilaturahmi. Tapi kalau dalam bersilaturahmi komunitas itu ya namanya komunitas, kadang ada baiknya, kadang tidak ada baiknya, ya itulah yang diperlukan dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, mungkin salah satunya supaya bisa membuat dia kegiatan-kegiatannya diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang baik pula. Tapi kalau programnya itu membuat kita hal-hal yang syubhat di tengah, dibilang baik nggak terlalu dibilang jelek, nggak jelek juga. Jadi memang harus diarahkan, dibikin program, dibikin kegiatan sehingga ajang silaturahmi itu seperti yang kita lakukan sekarang. Kami yakin yang jadi panitia akan mengevaluasi kemudian ke depan bagaimana lebih baik lagi. Nah, itulah yang akan membuat komunitas ini menjadi baik dalam makna silaturahmi secara komunal bersama. Tapi kalau kondisinya memang kondisi komunitas yang nggak baik, ya itu sangat susah untuk melakukan perubahan. Bukan kita nggak mau dakwah, nggak mau apa, justru berkaca kepada Rasulullah SAW, dia bukannya nggak mau dakwah di Mekah, tapi kondisi mereka, Rasulullah dan para sahabat tidak membuat mereka bisa merubah keadaan tersebut. Maka berhijrah adalah salah satu jalan untuk bisa menghindar dari hal tersebut. Nah, toh kemudian punya kekuatan, punya komunitas untuk bisa merubah, itu juga bagian kebaikan lagi untuk bisa melakukan. Tapi yang jelas prinsipnya secara pribadi akan berada dalam kondisi yang susah ketika komunitas berada dalam hal yang tidak baik. Tapi kalau komunitasnya dalam artian belum ada arahnya, kemudian dibilang nggak baik, baik juga kok, tapi dibilang baik ya nggak terlalu baik juga. Nah, berarti kan tinggal mengarahkan program untuk bisa menjadi kegiatannya lebih baik. Itu mungkin yang bisa dijawab. Ya, terima kasih Ustadz. Titi gimana? Oke? Ada pertanyaan lanjutan? Nah, ini sambil menunggu ini ya, kita nih guru-guru kita sudah sampai nih kelihatannya di Banda Aceh. Tadi ada Bu Nurul ya, lagi sama Dede Heru. Bu Nurul. Assalamualaikum Bu. Ya, Bu Nurul bersama saya ini di mobil. Ini Bu Asni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang ini bisa ketemu ini. Satu mobil nih sama Bu Nurul. Kenal. Ini maaf ini Bu Asni ya, koneksinya putus-putus ini sama Bu Nurul, tapi nggak apa-apa, kita karena masih dalam perjalanan. Karena di dalam perjalanan ini Robi. Ya, siap. Kalau begitu kami lanjutin lagi acaranya. Nanti kami dari waktu ke waktu balik ke Ibu ya. Silakan. Siap, Insya Allah. Oke, Ustaz Buya Didit, kita sudah tadi terakhir pertanyaan terakhir dari teman-teman kita. Terima kasih loh Buya untuk menjadi bagian dari acara kami ini. Nah, acara berikutnya kuis nomor 2, Insya Allah Buya ini. Silakan ya, Buya juga boleh join loh. Ini kali ini kita buka semuanya. Lintas angkatan ini, lintas guru-guru, lintas sekolah, Insya Allah. Nah, Budi, aku mau coba sharing screen ya. Bisa? Ya, silakan, Bi. Silakan. Masih peraturannya masih peraturannya. Maksudnya game plan-nya masih yang sama. Ini aku sharing screen. Silakan dikeluarin ini Bang Hari Nurdin, Bang Fikri, silakan join ya. Oke, Bang Fikri udah keluar itu handphonenya, kita kelihatan ini. Iya, ini saya share. Ini adalah kuis nomor 2, insya Allah. Kita klik, silakan klik. Ini join my quiznya. Terus ini juga kodenya. Silakan. Ini kita masih waiting untuk participants untuk join. Guru-guru silakan ya kalau mau join juga. Insya Allah.
Ada Pak Bayu, Pak Baktiar Yusuf, Pak Yusuf juga, silakan. Pak Yusuf ini guru madrasah saya nih waktu SD. Kayaknya beberapa tahun sama beliau. Terus dari Kak Lis juga izin live ya teman-teman, HP lowback. Insya Allah kakak, terima kasih sudah join ya. Sayang ini kuisnya. Kalau misalnya masih ada baterainya sedikit lagi kak, ini kuis kak. Tadi, ya ini mana Yan? Mau coba general knowledge nggak? Mau ngetes still? Dewi Andika, ya Dewi, terima kasih sudah bergabung, selamat beristirahat ya. Insya Allah kita ketemu lagi di acara berikutnya. Bang Fikri ini udah join belum Bang? Ke kuis? Sudah. Sudah ya? Namanya apa? Saya nggak bisa ya. Kenapa ya? Join ke ininya nggak bisa. Joinnya nggak bisa ya? Iya. Joinnya nggak bisa. Nggak tahu kali ini ya. Ya joinnya nggak bisa ini. Joinnya nggak bisa. Apa harus ke Arun dulu apa ya? Oh ya nggak bisa? Ke Arun, ke Cilacap lah. Coba lagi, Pak. Abang, kalau mau. Buya Didit, terima kasih. Buya Didit mau pamit ini. Terima kasih Buya Didit ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Sama-sama Pak. Jangan panggil Pak, Abang Pak. Abang ya? Kalau Pak. Panggil Abang. Ketuaan kalau panggil Bapak. Soalnya ada guru di sini Pak. Oke, gimana Bang? Udah bisa join lagi? Nggak bisa ini join, nampak kali tuanya kita nih. Nah, coba buka browsernya, terus ketik join my quiz ini. Di gimana? Di atas. Gimana? Ini tadi Bang Fikri ya yang belum bisa join? Iya, sepertinya gitu. Mungkin saya nonton aja kali ya. Nggak tahu juga caranya. Ya. Ini terus kemudian ada pasti Rola ini. Izin keluar ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama Rola, it was a pleasure. Kalau misalnya ya mudah-mudahan selamat beristirahat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Insya Allah kita ketemu lagi di acara berikutnya. Ini gimana Bud? Kita boleh mulai? Silakan aja. Yang tua ngalah aja yang tua. Tenang Bang, nanti ada satu lagi insya Allah. Sebelum kita ini ya, terakhir, ini yang kedua. Kita mulai aja ya, mengingat waktu. Kita lagi kuis. Ya, siap-siap.
Oke, pemenang kali ini Indra Yuliandri. Indra. Ini ada juga Indra Yuliandri, oh benar semua ya. Terus Mirta, sorry deh, masih belum beruntung. Insya Allah nanti di kuis berikutnya ya. Pertanyaannya kita lihat aja nih, puasa Ramadan kali ini berlangsung obviously ya, 29 hari. Ibu kota Kalimantan Timur. Ibu kota Kalimantan Timur, Balikpapan atau Samarinda? Samarinda. Samarinda. Terus, nah ini ketua OSIS nih. Tahun ajaran 97-98. Abdi, benar. Nah, itu ada Dona tadi. Indra. Aduh. Stop sharing ini, Indra. Ya, makasih. Indra, mana Indra ini? Bi. Ya. Ya, makasih. Kalau boleh kasih pidato kemenangan dong. Pidato kemenangan ini. Kayak juara satu bola. Juara satu bola, Bi. Lanjut aja. Oke, Dra, ini nanti kita hadiahnya kali ini adalah ini ya, satu mukena ya. Nanti silakan dikasih ke istri kalau misalnya nggak mau kasih istri, silakan kasih ke siapa aja. Nanti humas kita sekarang akan hubungi ya, Dra. Selamat. Ya, makasih ya, Bi. Makasih ya kalau. Ya, sama-sama. Ya, nah kemudian ini baru kita buka nih, acara insya Allah udah selesai nih ya, acara udah selesai. Ini kita mau menyapa, silakan satu sama lain kalau mau nyapa. Guru-guru juga gimana statusnya udah nyampe Banda Aceh belum ya? Bang Hari ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Robi, saya ingin memperkenalkan teman-teman angkatan 90. Oh, silakan Bang. Ini kita most welcome. Ini yang lagi kumpul. Siap. Silakan. Nah, ini namanya Bang Ilham Julianto. Nih, guru-guru mungkin kenal. Ini anak Pak Yamang. Kalau ini Ide Gustrianto, anak Pak almarhum Pak Haji Seno. Ini Kakak Inggit Lapian. Anak Pak Lapian jelasnya ya. Nah, kalau ini pasti kalian nggak kenal. Bang Edwin. Pasti kenal nggak? Hah? Gol. Artis bukan? Anak panggung ya. Nggak gol lagi. Bang Edwin. Jadi kalau Bang Edwin punya YouTube, tolong di subscribe ya. Edwin Botak Channel. Edwin Botak Channel sekalian ini. Siap. Aman. Kalau nggak kenal kalian balik lagi ke Arun. Kalau ini tuan rumah. Namanya Diah Windrawati, anak Pak almarhum Pak Sulistyo. Namanya Mbak Wiwin. Nah, kalau ini Pak Ustadz kita, namanya Dasril. Kalau ada yang kenal namanya AO. Anak Pak Zakirman, almarhum. Oh. Kalau ini Ibu Jaksa, Indri Bunga Patioran. Kebetulan suami beliau sekarang kajari di Muna, Sulawesi Tenggara. Nah, itu teman-teman sekalian kenal. Nah, tadi yang Pak siapa? Bu Inggit? Bu Indri? Edi Patioran. Anak Pak Edi Patioran. Ini enggak, ini guru-guru dan teman-teman ada di kelas. Kebetulan, jadi mohon maaf tadi angkatan 90 baru masuk, karena yaitu kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri, mudah-mudahan teman-teman sehat semua, sukses selalu, dan acaranya jangan kebetulan hari Lebaran aja dibuat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Robi atas waktunya. Ya, terima kasih Bang. Itu anaknya, tadi saya mau anaknya Pak Zakirman itu, ini abangnya Kak Desi ya? Adanya siapa? Abangnya Kak Desi apa ya namanya? Iya, betul. Oke. Kak Desi Menteni. Betul. Abangnya Desi. Ya, betul. Ya. Karena dulu saya main tenis sama Kak Desi. Oh gitu ya. Ya, dan kemarin dijamin abangnya nggak kenal. Iya. Dijamin abangnya kenal sama Robi. Jadi mohon maaf aja ya. Oh ya, nggak apa-apa. Jangan sama di kelas, sama teman sekelas aja dia lupa. Maklum sudah tua Robi. Siap. Ya,
Kemarin sempat ketemu juga sama. Terima kasih teman-teman atas linknya. Sama-sama, Bang. Silakan enjoy ya. 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 Nah, kemudian jadi Bang saya Fikri tadi. 99. Cuma informasi aja, kebetulan ibu saya guru dulu di Taman Muda SD 1, Ibu Mariam namanya. Itu ibu saya. Ibu Mariam guru matematika ya dulu ya? Iya. Guru matematika kan? Ya, guru matematika. Sekarang beliau ada di Lombok. Jadi kalau mau ke Lombok silahkan. Sehat ya Bang, Bu Mariam? Itu guru matematika saya Alhamdulillah kayaknya. sehat. Hah? Guru matematika Ya, saya mungkin. dulu, bener nggak Dona? Ya. Kalau Dona dapetnya sih Bu Suryani. Kelas berapa ya? Kelas 2 sempat Bu Mariam. Itu cuman gantiin sih. Cuman waktu itu guru matematika Bu Suryani sama Ulfa. Oke. So, Bang, kalau Abang ngobrol sama Bu Mariam, salam dari kami ya. Salam dari kami. Insya Allah Terima disampaikan. kasih ya atas usaha beliau, keringat jeripayah juga, dan waktunya kami insya Allah alhamdulillah begini semua. Amin. Ini kalau nggak gara-gara Sekar saya nggak akan gabung di sini. Terima kasih Sekar. Ya, jadi memang Sekar ini luar biasa ini Bang. Ini kami kalau humas, ada posisi humas, inilah yang paling cocok sama Sekar nih, external relation ya. Lintas ya kita lihat siapa di belakangnya Sekar, siapa bapaknya, siapa nggak kenal Pak Sekar, Pak Sekar, Pak Misli Effendi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Ini Pak Yusuf mau ini, silakan Pak. Om Obi. Ya. Om Obi. Halo. Sebelum Pak Yusuf ngomong, ya. Izinkan saya menyapa Pak Yusuf dulu. Oke, insya Allah. Pak Yusuf, ini ada Said yang ingin menyapa ya Pak? Ya, Pak Yusuf ini wali kelas saya di kelas 34. Ya, SMP betul. 2. Ya. Ya. Terus? Kelas paling favorit Pak ya. Satu-satunya kelas mungkin di SMP 2 yang pernah ditampar Pak Fauzi. Semua anak lakinya. Ingat kali kesannya ya. Iya Pak, memang lebih terkesan di SMP-nya Pak. Tapi kesan itu memang sampai sekarang berbekas. Tapi kesannya arahnya positif. Kok dulu negatif tapi ya. Tapi sekarang masih bisa tertawa, menertawakan Pak. Kalau dulu kok kayaknya nggak bisa kayak sekarang gitu ya. Tapi bapak-bapak semua di SMP 2 dan SMA, hari ini saya jadi seperti ini Pak. Terima kasih banyak buat semua bimbingannya. Sebatat-batatnya kami dulu masih mau dibimbing, masih mau diajari, sehingga hari ini kami sudah jadi orang Pak. Iya, tapi nak gini, itu sebenarnya bukan upaya kami sebenarnya, upaya kita. Termasuk kalian sendiri, orang tua, dan kami, itu baru benar. Kalau kami sendiri enggak juga, bukan hanya guru, tapi semua lah. Kemauan dan kekompakan kita dulu, kita berhasil. Keberhasilan di kalian, kami punya kebanggaan. Kayak ini nih, reuni di Banda Aceh, kumpul kami. Ya, Insya Allah kalau ada waktu saya ketemu sama Bapak nanti. Ya, kebetulan saya juga di Banda Aceh Pak. Oh ya, besok kita ketemu berarti ya. Insya Allah Pak. Ya. Oke, terima kasih dulu Robi ya. Saya mau mandi ini bentar ya. Oh siap Pak, siap. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Bayu ya, Pak Baktiar Yusuf. Pak Bayu ya. Silakan Pak kalau mau dua patah kata ini. Mana Pak Bayu? Masih ada nggak, Bud? Kameranya sih on ya, tapi orangnya belum ada nih kayaknya. Nurul Ala minta, Nurul Ala ada. Nurul Ala. Oh, ya. Oh, by the way, Pak Yusuf. Guru bahasa Indonesia kalian dulu tuh. Pak Yusuf, ini dulu nih, saya juga...
dulu Bapak guru madrasah saya ya waktu Nah, SD. kan udah muncul Bu Ala. Mana Bu Ala? Oh, saya. Jadi, Ya. nah, ini dia. Nah, Bu Nurul. Tapi masih unmute-nya Bu Nurul. Hidupin. Udah hidup, tapi Bu muted, Bu. Sorry. Bu Nurul kayak hidup tuh. Hidupin. Ibu masih mikrofonnya masih off? Belum hidup tuh. Unmute. Ya, mikrofonnya belum hidup Bu Nurul. Mikrofon di sebelah kiri tombol bawah Bu Nurul. Spesifik sekali instruksinya, Pak. Ya. Halo, nggak nampak dalam mobil nih. Nah, itu baru mobil. Robi, maaf dalam mobil nih, Ibu nggak kelihatan. Ya. Mungkin punya sendiri loh. Cuma buka sendiri. Ya, Bu Nurul, ini dari tadi Pak Yusuf mau tanya apa kabarnya ini? Oh, gitu ya, Robi. Ya, kabar baik. Tadi barusan ketemu Pak Yusuf. Udah ketemu ya? Udah ketemu barusan. Terus kenapa Pak Yusufnya udah di hotel, Ibu masih di luar? Iya, saya ini mau pulang ke hotel ibu-ibu, nggak bisa gabung. Oh, gitu, beda hotel ya? Ya, lain hotelnya. Ini dalam perjalanan ke hotel ibu-ibu nih. Oke. Jauh kali, Bu. Oke, iya. Macet ini jalannya. Iya. Oh, macet. Di Banda Aceh macet? Ya. Iya. Ada bus nih. Bus. Ini kami waktu Oke, ya, sekolah. bentar lagi ya. Iya, Bu. Nggak, saya mau bilang tadi, waktu sekolah kami jam 9 malam, kalau nggak di rumah udah dicari ini, udah telepon nih. Ya. Ini saya ada pertanyaan ini, Sadat ini, di chat ya, yang masuk ke saya secara pribadi ini. Mana Sadat? Ya, Nuraini Yunus. Kenal nggak sama Nuraini Yunus? Kenal. Apa kabarnya sama Nuraini? Apa kabarnya, Sadat? Alhamdulillah baik. Di mana ini Nuraini sekarang? Anak Pak B. Betul. Karena Pak Yunus dengan Bapak saya itu kolega. Di mana sekarang? Di mana sekarang itu? Nuraini ya? Nuraini ya saya nggak tahu juga saya sekarang. Cuman kalau Anwar Bapak Agus ini gue. Gak penting lagi ini. Pak Yusuf nggak jadi mandi nih gara-gara kita nih. Pak Yusuf. Luar belum ketemu. Oke, Pak Yusuf dulu ini Pak Yusuf seingat apa? Anwar di mana? Anwar tuh ditanya Pak Anwar. Oh, saya di Belanda sekarang, Pak. Oh, Belanda ya. Nah, ini kenal masih kan? Ini bapaknya Agus, Pak Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim. Oh, Indra. Assalamualaikum, Pak. Tuannya Indra. Kan satu rumah tinggal di Unsia. Sama Indra. Ya, bapaknya Indra. Pak Indra, ya. Pak Ibrahim. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Masih ingat kan? Masih. Dia nggak punya pilihan untuk bilang nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Teman Bapak juga kan sering. Ya. Saya kan pulang sekolah selalu ke tempat Bapak. Anu mana nih Kak? Paknya. Ya, sorry nih, Salman ya. Ini Salman ya tadi ya, yang bilang om. Anu Rona? Gantung. Oke. Nah, Ai ini Azria Delvi ya. Apa kabar Ai? Oh, Ai waktu dipanggil langsung. Alhamdulillah, Robi. Nama baik Ai. Mute ini, tadi aku cari ya. Kabar Robi? Langsung ya?
Hari ini lagi online juga nih. Kita ada di grup, kita ada 3 grup lagi. Aduh, malam ini. Oke. Nah, teman, ini karena kita waktu, kita akan ke kuis terakhir ya, insya Allah. Dan ini adalah kuis yang ketiga dan yang terakhir. Mudah-mudahan Lili, silakan ya Li. Di 3 grup ya Obi. Hah? Obi kosong mati deh. Budi gimana Bud? Siap Bud? Kita kuis yang ketiga kali ini. Budi mana nih? Budi Dermawan siap? Budi Dermawan. Oh iya, banyak Budi memang. Budi Dermawan. Jangan nyindir lah, hadiahnya kan itu buat perempuan. Jadi kenapa Bud untuk perempuan? Bisa buat istri, weh. Ya. Wait lang. I will come. Wait. 2 minutes. Ya, 2 minutes. Quiz time. Oke ya, ini kita share screen-nya ini. Silakan siap-siap keluarin handphonenya, tab-nya, iPad-nya, atau laptopnya atau komputernya ya. Nah, ini share screen. Ya. Nah, gimana nih kali ini? Kelihatan nih? Ya, kelihatan. Ya, silakan kalau mau join my quiz-nya. Kita ini ada Pak Surahman atau Bang Surahman ini ikut kalian ya? Kak Nia 89. Oh, by the way, kita juga belum perkenalkan tadi. Ini kita ada Ade Kurniawan. Ade Kurniawan ini adalah mantan top skor Liga Taman Siswa ini. Malik terus mencoba. Silakan Le. Masuk suara. Enggak. Saya tutup ininya. Ya, bisa ya. Muslim, Ulim dari tadi. Ini Lim, apa kabar Lim? Ada lagi yang mau join? Sebelum kita mulai ini. Iya, ini. Ibu mau join nih, Robi. Oh, silakan Bu, silakan. Insya Allah ini hadiahnya 1 mukena ya Bu. Ya, hadiah kuis ini. Ini ada, alhamdulillah kita ada sponsor kali ini. Langsung dikirim dari Toronto nih Bu. Ya. Ya, silakan Bu. Bisa? Bisa nih joinnya, susah ya. Pak Yusuf mau join Pak? Jadi kita start nih ya, di start nih. Di join nih Mas. Nah, udah join ya? Ibu namanya siapa? Bu Nurul, ada masuk? Nggak ada Bu. Nggak ada ya, kok nggak bisa masuk ya? Nah, coba kita masuk klik di join kan? Join my quiz join. ini. Nggak bisa masuk ya. Terus ini kodenya 40726. Bu Nurul masuknya dari browser Bu Nurul. Ya? Dari Google Chrome. Kalau dari handphone. Dari Google Chrome ya? Ya. Santai-santai Oke, Bu. bentar. Nggak bisa masuk, Robi. Udah nggak apa-apa, Ibu sebentar lah. Baru sampai ini ya. Terima kasih. Apa dulu ya? Sama-sama. Lim, Muslim. Ya. Terima kasih Lim. Alhamdulillah. Ini ya, kita start ya. Untuk kuis yang terakhir, ini juga udah malam di sana. Ini adalah bagian dari acara kita yang terakhir. Setelah itu, Zoom tetap kita buka. Silakan kalau ingin terus menyapa atau ngobrol. Bismillah, kita start ini. Boom.
Dona. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama. Oh, ini pertama kali ya, Don? Hari ini Dona menang. Oke, selamat ya Dona ya. Makasih. Nanti kita langsung kirim ya ke alamat rumah, insya Allah. Siapa yang menang ini? Dona, Bu. Oh, Dona. Dona Hamidi. Dona Viola. Assalamualaikum, Bu. Salam, Dona. Ya, ini Dona sekarang ini dokter gigi, Bu, dan aktif di kegiatan-kegiatan sosial juga di Bintaro dan sekitarnya ini. Oh iya, salam kenal sama Dona. Iya, Ibu. Silakan Dona kalau mau itu apa Instagramnya, silakan. Ya, sama Dona Viola aja. Dona Viola. Dan ini apa kepanjangan PKS? Ini kita mau go through pertanyaan aja. Itu PKS Patroli Keamanan Sekolah ya. Terus juga nama Ustadz yang memberikan ceramah kali ini adalah Dikit Nurul Hamdi, dan reuni akbar berlangsung pada bulan Agustus ya? Iya, Agustus 2019. Oke, alhamdulillah. Dona selamat ya sekali lagi. Silakan kalau mau ada pidato kemenangan. Enggak. Makasih semuanya. Ya. Tadi ada namanya tuh diganti di rename jadi Malik terus mencoba. Luar biasa ya Malik ya. Ya, terus. Dona menang karena aku nggak ikut aja nih. Iya. Malik koneksinya jelek tuh, Dek. Oke. Ini terima kasih teman-teman semua ya. Itu kuis terakhir hari ini. Insya Allah kita ada 3 pemenang. Yang pertama Yeni, terus yang kedua Indra Yuliandri, yang ketiga adalah Dona. Nanti insya Allah kami menghubungi ya, Dona. Dan kuis tadi pertanyaannya disiapin oleh Maria Ulfa, yang minta maaf juga nggak bisa join malam ini karena ada makan siang bersama mertuanya di Amsterdam sana. Anyway, terima kasih. Sorry Bu. Hari ini di sana siang ya? Di Belanda. Kalau saya pagi. Iya. Pagi ya. Kalau saya di Kanada. Ya, dengan itu kita tutup acara hari ini. Again, Zoom-nya tetap kita buka. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Niat kami insya Allah hanya ingin mencoba untuk tetap menyatukan hati ya. Dan kita tetap untuk terkoneksi. Baik itu secara fisik maupun sedunia maya. Ya. Dengan ini saya stop recordingnya.